Bapak awalnya ingin menulis buku yang filosofis, yang sangat basic, fundamental. Tadi Bang Komar mengatakan teologi keseimbangan, dia ingin meramu semua pemahaman, pengetahuan, dan pengalamannya menjadi satu tesis. Waktu itu kita berdiskusi, saya bilang, Pak, orang makin kurang membaca buku karena orang lebih suka digital, dan orang makin ingin yang praktis. Akhirnya perlu waktu beberapa tahun supaya Bapak mengarah kepada menulis autobiografi yang sederhana yang bisa berkhotbah atas hidupnya. Tetapi yang susah adalah dia menganggap bagaimana menghindarkan orang memuja dia. Selain memuji, memuja dia. Dan ini struggle bagi dia, dan dalam menuliskannya, dia sering mengfilter, mengurangi, memoderasi, sehingga seperti itu. Nah, di video yang kita lihat tadi, tahun lalu bulan 24 Mei 2020, buku itu belum selesai. Buku itu belum selesai. Baru melalui proses panjang meyakinkan dia, 2 bulan kemudian, akhirnya buku itu terbit di akhir Juli dan Agustus di launch. Lalu kami rancang webinar beberapa kali, dan dia semangat. Akhirnya dia lihat, oh ternyata buku ini bisa berguna menginspirasi banyak orang tanpa memuji-muja dia. Karena dia selalu katakan, begitu dapat pujian, berarti upah saya di sorga udah nggak ada. Lalu kata dia bercanda, pujian-pujian itu biasanya untuk orang mati. Dan kita ngelihat bahwa banyak yang memuji Bapak memang setelah meninggal dia, setelah pergi. Jadi seperti tadi di video itu, dia merasa dia hidup lagi, karena waktu bulan Maret itu ngeri. Waktu bulan Maret tahun lalu itu dia udah sesak nafas dan kita pikir COVID. Dan tensinya makin turun, makin drop. Tapi ternyata saya nggak bisa kebayang kalau dia meninggal COVID ya. Memakamkannya gimana, orang nggak bisa datang. Begitu dari rumah sakit 4 jam kemudian harus dikuburkan. Kami berdoa sekali kalau bukan COVID. Puji Tuhan waktu di PCR dia tidak COVID. Dan dia sembuh. Pada tanggal 7 Mei dia sembuh, sehingga tadi bisa muncul di video itu. Nah, Tuhan baik, rupanya perpanjang waktu hidupnya untuk buku itu keluar. Dan buku itu adalah kompromi panjang atas debat struggle di dalam dirinya. Jadi buku itu keluar tidak mudah. Dari bahasanya, kata-katanya, kalimatnya, karena Bapak tuh perfeksionis sekali. Titik koma salah dia lebih duluan tahu. Padahal kami udah pakai beberapa lapis editor. Di sini bahasa Daniel juga ikut membaca, mempototi buku itu dan segalanya. Jadi memang semoga buku ini bermanfaat bagi orang banyak, karena kami melihat sendiri buku ini adalah, dan webinar yang hasilnya adalah bonus perpanjangan Tuhan hidupnya hingga tanggal 8 Mei yang lalu.